Pengertian musyakoh. Musyakoh merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil, yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Selanjutnya, yang kedua, hukum musyakoh. Hukum musyakoh adalah mubah atau boleh sebagai makna sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan beliau kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahunan atau palawija. Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan jagung tersebut karena adanya suatu halangan, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut, dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya. Yang selanjutnya, rukun musyakoh. Yang pertama, pemilik dan penggarap kebun. Yang kedua, pekerja dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Yang ketiga, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Buah hendaknya ditentukan bagian masing-masing yang punya kebun dan tukang kebun, misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatannya keduanya pada waktu akad. Yang keempat, akad, yaitu ijab qabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Yang selanjutnya, muzarah dan muqabarah. Pengertian muqabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Pada umumnya, kerjasama muqabarah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pengertian muzarah. Muzarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. Yang selanjutnya, hukum muqabarah dan muzarah. Hukum muqabarah dan muzarah adalah boleh sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan atau palawija. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, mudharabah. Pengertian mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama peniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Yang selanjutnya, rukun mudharabah. Rukun mudharabah yaitu A. Adanya pemilik modal dan mudharib. B. Adanya modal, kerja dan keuntungan. C. Adanya sighot yaitu ijab dan qabul. Yang selanjutnya, macam-macam mudharabah. Secara umum, mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu A. Mudharabah mutlakah, di mana pemilik modal, sahibul mal, memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. B. Mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan batasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu tepat, jenis usaha, dan sebagainya. Yang selanjutnya, murabahah. Pengertian murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.
Yang selanjutnya, ketentuan murabahah. A. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. B. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal, harga pembeli, dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. C. Adanya informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase, sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. D. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. E. Transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah.